Nah sekarang nih setelah perut kita kenyang, badan kita seger, enak lagi, sanggupkah setiap malam sholat sunnah 23 rakaat? Kenapa? Kan kita makin sehat, makin tenaganya kuat. Kok kenapa nggak sanggup? Waktu kita dahaga lapar kok kuat? Kenapa begitu sawah kok meditnya nongol lagi? Ini satu pertanyaan yang saya jawab. Memang itulah manusia, bahwa perimbangan rohani dan jasmani sangat dapat kita rasakan. Ketika jasad ini kita manja, apa yang diingini kita turutin semuanya. Minta makan dikasih, minta minum dikasih, minta baju bagus dikasih, beli mobil dikasih, semuanya diturutin. Jasad kita dimanja, rohani kita pingsan. Bulan puasa itu kita tidak makan dan tidak minum. Orang kalau nggak makan lapar nggak, Bu? Kalau nggak minum haus nggak? Tenaganya lemes nggak? Pada saat tenaga kita lemes, seharian kita menahan dahaga, menahan lapar, kok malamnya rajin banget, setiap malam mampu melakukan sholat sunnah 23 rakaat. Iya enggak? Setelah itu masih kurang juga baca Quran sampai jam 12 malam tadarus. Kok hebat banget sih. Nah sekarang nih setelah perut kita kenyang, badan kita seger, enak lagi, sanggupkah setiap malam sholat sunnah 23 rakaat? Kenapa? Kan kita makin sehat, makin tenaganya kuat. Kok kenapa nggak sanggup? Waktu kita dahaga lapar kok kuat? Kenapa begitu sawah kok meditnya nongol lagi? Ini satu pertanyaan yang saya jawab. Memang itulah manusia, bahwa perimbangan rohani dan jasmani sangat dapat kita rasakan. Ketika jasad ini kita manja, apa yang diingini kita turutin semuanya. Minta makan dikasih, minta minum dikasih, minta baju bagus dikasih, beli mobil dikasih, semuanya diturutin. Jasad kita dimanja, rohani kita pingsan. Tapi sebaliknya ketika jasad kita tindas, jasad kita kendalikan segala keinginannya, barulah rohani itu muncul. Nah, jadi bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah kita terus, hati kita menjadi dermawan, kepedulian sosial terus berlanjut. Bagaimana caranya? Ini puasa tiap tahun kan, dan berulang-ulang. Peragat puasa mulai dari maning. Iya terbeli. Jadi pertanyaannya, ternyata ilmu agama yang kita miliki, nahwu, soroh, balaghah, mantiq, fikih, usul fikih, tafsir, tidak terlalu berpengaruh sekali kok dalam mengontrol jiwa kita ini. Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi kegeronggongnya rajin juga? Ada nggak? Ada nggak yang naik hajinya sering tapi ngadu jagonya nggak disirahatnya? Ada nggak orang yang umur hampir tiap tahun tapi kalau tangannya utang 10 juta kembalinya 15 juta? Itu. Ini jadi kita sendiri sesungguhnya menjadi pertanyaan besar, mengapa seperti ini? Mungkin
kita melakukan kekeliruan karena barang yang diharamkan Allah itu mirip-mirip barangkali. Kita salah paham atau kita keliru, bisa terjadi. Seperti kita membedakan antara dodol karo tembelek lantung. So, Kang Tesuki, apa bedanya dodol karo tembelek lantung? Warnanya merah, semu-semu coklat ya. Sama enggak? Sama. Bisa enggak menunjukkan dengan pasti ini tembelek lantung, ini dodol? Bisa membedakan enggak dodol tembelek lantung? Ini ilmu. Lihat warna sama. Mungkin awalnya kita punya dugaan karena adanya di piring, kita terburu-buru mengatakan ini dodol. Karena di lantai ning jogan, akhirnya kita terburu-buru ini namanya tembelek lantung. Bisa nggak terbalik? Anak jago nyotot ning piring, jago berak di piring, dan ibu kita waktu bikin dodol netes di lantai. Bisa nggak terjadi nggak? Makanya harus paradigma eksperimentalis, harus diuji betul-betul. Gimana caranya ilmu? Pertama kali cobalah dicium dulu, baunya beda nggak? Kalau selengut baunya apek, apa namanya tuh, tembelek lantung. Kalau baunya wangi, oke. Satu ilmu membuat kita yakin ini dodol, ini tembelek lantung. Tembelek lantung tuh tai ayam lah. Oke, kita bereksperimen lagi. Dipegang, dipijit gitu. Kalau nyel, apa namanya? Kalau plepes namanya apa? Tembelek lantung. Dua, kita punya dua paradigma eksperimentalis. Yang ketiga, silakan dicicipi biar tahu. Kalau manis apa namanya? Nah, kalau tembelek lantung rasanya apa? Ayo, siapa yang tahu? Rasanya sepet, Bu. Nih, ilmu kokoh. 3 kali eksperimen yakin ini dodol. Ini ilmu, tapi dalam realita kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi? Dia punya dodol di rumah yang cantik jelita, masih pengantin anyar lagi, gemblengnya Bu kayak dodol kan gemblengnya. Tapi kenapa dulu tembelek lantung ini geronggong? Dulat dulu tembelek lantung ngelbengi cipriben. Terjadi nggak tuh? Terjadi nggak punya dodol di rumah tapi dia tawari makan tembelek lantung di jalanan? Terjadi, kenapa? Nah ini, jangan-jangan kemaksiatan yang kita lakukan bukan karena kurang ilmu, tapi ketidaksadaran kita sebetulnya. Ini yang jadi persoalan. Masalah haram orang tahu, tapi melanggar juga. Bahwa sholat wajib orang tahu, tapi sering tinggal. Betul nggak? Birrul walidain tahu wajib, tapi anak-anak kita sekarang semakin banyak anak-anak ngelawan orang tua. Sampai mahfudotnya apal, al jannatu tahta aqdami ummahatikum, apal. Ya kenapa? Ini ibu sekalian, jangan-jangan kita lupa ingatan ini. Lupa ingatan kue jantah atau linglung. Kita sendiri juga menjadi pertanyaan besar. Yuk kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 28 barangkali. Kaifa takfuruna
billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Kita sekarang dalam fase yang mana nih? Maknanya, bagaimana kamu tidak percaya kepada Allah padahal kamu waktu itu sebagai mayit, sebagai makhluk yang mati. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian kamu Allah hidupkan lagi. Summa yumitukum, lalu dimatikan lagi. Summa ilaihi turja'un. Jadi mati hidup, mati hidup. Jadi kita ini 2 kali mati, 2 kali hidup. Kita ini pada fase yang keberapa nih? Ada yang sadar enggak? Ini kita mati yang keberapa sekarang nih? Sekarang hidup yang keberapa? Benar. Yuk kita lihat lagi di surat Al-Ghafir ayat 11. Wa qalu rabbana ahyaitana thnataini wa amattana thnataini. Wahai Tuhan kami, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali dan mematikan kami 2 kali. Kita ini kehidupannya keberapa ini? Yang pertama, yang kedua? Benar. Oh. Ini kita nggak ingat dan kita nggak tahu. Jangan-jangan ini persoalan. Kemudian di Al-A'raf, kalau nggak salah 78 barangkali. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadna ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika ingatlah id akhadha rabbuka, ingatlah ketika Allah membeat, ketika Allah berkomitmen kepada Bani Adam dan kepada turunan mereka. Wa ashhadna ala anfusihim, dan kami persaksikan atas diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya kami saksikan. Ingat enggak dulu ditanya oleh Tuhan, bukankah aku Tuhanmu? Ingat enggak? Cari ingat kok. Bu, anak sing kalingan beli ditakon Gusti Allah, kita ke pangeran Sira duduk. Kalingan beli. Bu. Jangan-jangan orang ini ilmu sagudang tapi terus melanggar Allah. Ini bukan kurang ilmu, tapi kaya-kaya lagi linglung apa kini? Kita lupa ingatan. Nih, kita dulu mengatakannya bala syahidna. Kalau bala itu berbeda dengan na'am ya. Bala juga artinya iya, na'am juga iya. Cuman bedanya kalau na'am ini pertanyaannya ini Zaid, apakah ini Zaid? Na'am. Ahadza Zaidun? Qala na'am. Tetapi ketika alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita jawabnya bukan na'am tapi bala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin? Qalu bala. Jadi kata bala ini adalah satu penegasan, pentaukidan bahwa kita betul-betul menyaksikan
bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ini Al-Quran mengabarkan seperti itu. Kayak beli sampean. Nah kayak yakin barangnya. Iya. Jadi kita dalam keadaan koma, dalam keadaan tidak sadar alias linglung. Mari kita ikuti lagi satu cerita. Dulu orang ini usahanya warungan di rumah. Ya kebutuhan sayuran lah, gesek, bawang, sabrang, ketumbar, terasi gitu tuh, biasa warung kecil tuh. Setiap hari itu sang suami ini belanja ke pasar. Dulu ini biasanya 5.000 ini sudah pepak dulu mah. Artinya sabrang, bawang, terasi, ketumbar, macam-macam, bawang merah, bawang putih, laos, serai gitu tuh bangsa benang dapur tuh. 5.000 pepak. Rupanya karena mungkin inflasi dan harga barang naik, akhirnya ternyata belanja 5.000 ini nggak cukup. Ya, jadi kata si suami, nok belanjanya ditambah 5.000 mah orang cukup. Kata istrinya, pokoknya cukup dicukup ya belanja 5.000. Di situ terjadi pertengkaran. Sang suami pengen belanja 10.000, istrinya 5.000. Uang 10.000 godogan tarik menarik sampai sobek. Jari laki jari rapi los bakal payung mah. Sok bertengkar. Kata suaminya, ini 10.000, sobek jadi 2, berarti ini harganya 5.000 los bakal payung mah. Nah itu. Tetapi akhirnya pertengkaran berakhir, istrinya ngalah yawisnya, sepotongnya dikasihkan, dilem lagi. Nah sebelum berangkat ke pasar dia mampir dulu ke warung beli rokok Sri Wedari. Kelingan boten? Sri Wedari ku seadine gudang garam ya. Beli 2 batang waktu itu. Mungkin waktu itu berapa sih, 50 rupiah saja ya, 5 rupiah itu 2 batang. Yang satu dinyalakan, yang satu diselapin di kuping. Berangkatlah dia ke pasar dengan bawa keranjang, naik sepeda itu. Rupanya sampai di tikungan maut di desa Kliwet sana tuh, ditabrak oleh bus. Dan situ tikungan maut tuh setiap hari kecelakaan dulu itu. Mungkin masih ingat ya, tikungan maut desa Kliwet Tasmaya itu. Tabrak, terpental, kepalanya menumbuk batu DMJ, pingsan. Dibawa ke rumah sakit, perusahaan busnya menanggung biayanya. 1 minggu lamanya dia tidak terbangun, tidur kleker ngorok. Anak dan istri semua kecewa, tidak ada harapan untuk hidup, mungkin gegar otak. Tapi rupanya dokter bersungguh-sungguh mengobatinya, dioperasi dan sebagainya. Akhirnya si orang ini, lelaki ini bisa membuka mata, pelongo gitu. Alhamdulillah, anak istri semuanya sangat bahagia sekali, suamiku masih hidup. Tetapi ketika ditanya saya siapa, dia geleng kepala. Berarti sudah sadar belum? Belum. Masih nangis istrinya, belum sadar. Diobati lagi, disuntik lagi, dioperasi lagi. Akhirnya, siapa? Kamu istriku. Alhamdulillah. Arane siapa? Embu. Sudah sadar belum berarti? Masih belum juga. Diobati lagi, akhirnya kamu istri saya namanya Carningkem. Alhamdulillah sehat.
Sudah sadar belum? Ketika ditanya berapa lama kamu di rumah sakit ini, dia tidak bisa menjawab. Sudah sadar belum? Kemudian ditanya asal usulnya bagaimana kamu bisa ada di sini, nggak ingat juga. Nah makanya untuk mengenali diri, kenal diri, kan katanya mana arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini karena kita belum kenal diri. Satu ciri orang yang kenal diri adalah dia tahu dari mana asalnya dan sekarang sedang apa, lalu nantinya mau kemana. Ini si orang ini di rumah sakit diobati lagi, akhirnya alhamdulillah dinyatakan sehat. Siapa saya? Istriku. Namanya siapa? Carningkem. Ini apa? Rumah sakit. Jejak belikin ke? Jejak. Asalnya gimana? Nah, dia mengingat-ingat, saya dulu pernah rebutan uang 10.000, tarik menarik sampai sobek jadi 2. Mau belanja ke pasar, terus mampir kemana? Ke warung. Beli apa? Beli rokok. Berapa? 2. Yang dinyalakan berapa? 1. Yang satunya taruh di mana? Di telinga. Berarti udah ingat belum nih? Ingat. Waras dorong. Engkau dingin. Sudah bisa makan, sudah bisa cebok, sudah kenal istri. Akhirnya dokter menduga ini sudah sembuh. Akhirnya Pak, biaya rumah sakit sudah ditanggung oleh perusahaan. Bapak sekarang boleh siap-siap pulang, nanti diantar oleh ambulan atas biaya perusahaan otobus yang nabrak Bapak itu. Apa jawabnya? Emong. Pulang enggak? Enggak. Sebabnya Pak, enak di sini. Sebabnya lantainya putih, ranjangnya putih, jendela putih, pintu putih, pelayannya pakai baju putih semua, enak di sini. Wis waras turun kini. Non. Akhirnya cirinya kalau orang itu sudah sadar pasti merindukan kapan pulang. Bakal masih betah ning alam dunia, masih linglung sampean. Wis paham. Ayo takoni ana sing pengen balik bleh. Ayo. Ternyata engko je enak ning kene lah, pantesan ilmu numpuk yang maca kitab kuning, pinter lunga kaji, sering sembayang vokal tapi masih doyan temblek lantung. Ini persoalannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, inilah makanya saya ingin menyampaikan untuk mengenal diri. Bulan puasa itu belum mengenal diri, tapi baru sekedar bisa ngintip. Ya, sudah hebatnya kayak apa? Loman. Iya, ngipo. Loman, sembayangnya bakal beli. Masa Qur'annya masih atas kurang, ya kan gitu. Sampai rerasan saja mengupatnya menjadi orang beli kiang bulan puasa ke. Itu baru ngintipnya saja, belum kenal betul sudah hebat seperti itu. Nah makanya ini suluk para salihin sejak zaman dahulu kala dalam mengenal diri itu rata-rata digembleng jasadnya ini melalui pertapaan. Itulah makanya saya punya tradisi setiap tahun, enggak tahu kan pernah ikut ngelut enggak dulu tuh.
40 hari kita di hutan. Nanti awal Kapit sampai 10 Rayagung itu kita uzlah di hutan untuk mengenal diri. Selama 40 hari kita berpuasa, ya, mata tidak maksiat, telinga tidak maksiat, hidung tidak maksiat, kita berzikir siang dan malam supaya kita bisa mengenal diri. Kita sudah tahu sejak tahun 91 sampai sekarang 2019, jadi berapa tahun tuh? Sudah 8 tahun kita berjalan. Orang Islamnya masih mempertanyakan, terutama para kiai yang ditanya nanti sholat Jumatnya di mana. Ya kan? Terus itu ajaran siapa? Malah banyak orang-orang yang mau ikut bertapa dihalang-halangi karena menuduh saya ajaran sesat. Dalam agama Islam tidak ada namanya pertapaan tuh. Yang penting arkanul islami khamsatun. Yang penting sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, selesai. Nggak ada yang beda pertapaan. Itu artinya linglung kuadrat. Dia tidak tahu, nabinya sendiri tukang tetapa nggak tahu. Malah justru rata-rata orang-orang yang menemukan jati dirinya, menerima wahyunya itu semuanya ketika sedang bertapa. Yuk kita lihat manusia-manusia besar yang telah merubah sejarah dunia, menulis dengan tinta emas peradaban yang hebat, rata-rata semuanya keluar dari pertapaan. Nah, berarti kita sendiri mungkin nggak paham peradaban kita. Yuk saya nanya, Kanjeng Nabi Muhammad bertapanya di mana? Nah, Nabi Musa Gunung Tursina, Nabi Ibrahim di padang pasir, Nabi Ilyas di hutan, Nabi Khidir pinggir laut, di pantai. Jadi semua mereka orang-orang besar itu rata-rata keluar dari pertapaan. Tidak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada orang besar yang merubah dunia, ya, membangun peradaban besar, tidak mungkin keluar dari diskotek. Kalau ada pemimpin yang keluar masuk diskotek, remak mangsa wulung aja belengan. Betul nggak? Setuju nggak? Lah ya iya. Gimana lagi? Nah ini artinya bahwa dikiranya mengenal diri itu, dikiranya tingkatan ma'rifatullah itu dikiranya dongeng. Yang penting syariat. Iya, saya juga paham yang penting syariat. Yang kita sampaikan adalah syariat. Sampai di YouTube, di HP, apa itu tasawuf? Bid'ah itu, haram tasawuf tuh. Bayangkan. Apa itu ma'rifat tarekat itu nggak benar tuh. Ini jangan sampai kita seperti itulah. Cobalah nanya dulu. Orang tasawuf kan orang membersihkan dirinya, masa haram? Sampai ilmu mantik saja diharamkan loh. Filsafat haram, tetapa haram. Jadi gimana? Jadi orang itu kadang-kadang tidak jelas mana syariat, mana torekot, mana ma'rifat, mana hakikat. Nggak paham, sok berkomentar, menyalahkan. Nggak ada penyakit. Ya Allah ya Rabbi, ini saya ingin mengatakan baik syariat maupun torekot maupun ma'rifat maupun hakikat itu semuanya sebetulnya satu paket sebetulnya mah. Ya kan? Seperti orang sekolah. Pertama-tama apa dulu? SD. Setelah itu SMP, setelah itu SMA, setelah itu persitas, apa aja? Persitas.
Ya itu. Nah ini kadang-kadang anak baru SD menyalah-nyalakan anak SMP. Anak santri baru mondok di sebuah pesantren baru 2 tahun baru bisa baca kitab takrib sudah pintar menyalah-nyalakan Gus Dur. Apa itu Gus Dur? Saya bilang ya bukan levelnya kamu, ya kan? Duduk level sih kunku. Ya saya juga kan kiai sama aja. Ada sudah. Dia kiai, saya juga kiai juga baca priben. Ya itulah karena sama-sama selevel sama-sama kiainya. Nur Khalis Majid juga dihujat-hujat. Ya sampai sekarang tradisi menghujat tuh terus masih berlangsung. Ya orang yang level lebih tinggi disalah-salahkan gitu. Ya. Termasuk saya juga di YouTube juga ada. Ternyata Buya Syakur Yasin musyrik. Iya kayak aku .com. Ya gimana ya udahlah kita nggak usah. Kalau saya sih begini aja lah. Kalau Anda digigit anjing, tidak usah anjing itu kau gigit lagi kok. Udah kasih makanannya kenyang, balung-balungan. Anjing sekali dikasih makan dia tidak akan menggigit lagi kok. Gitu aja. Paham Pak? Ya sekarang tolong aja tukaran wes. Sebenarnya mah, nah itulah. Ini ngerti enggak. Jadi akhirnya saya mulai berpikir gimana menerangkan torekat hakikat syariatnya. Begini aja lah. Apa sih bedanya syariat dengan hakikat? Baka syariat itu dari kata syariah, jamaknya syawarya. Kalau tariqat dari tariqun, jamaknya turukun. Nah turukun dijamakan lagi turukat. Atau juga kalau tariqat itu jamaknya tara'iq. Kalau tariqun turukun turukat. Kuna ya kata jin mengatakan minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Tara'iqa qidada. Jadi tariqat itu bedanya dengan syari. Jadi kalau saya itu lewat jalan tol namanya syari. Dari Kertasmaya mau ke Bangan 2 naik motor, naik tambangan lewat gang kecil namanya torik. Tapi kalau muter lewat jalan bebas ke Jatibarang ke Bangkalwa itu namanya syariah. Jadi syariah itu jalan besar, torik itu jalan kecil. Kedua-duanya ada resiko. Di jalan besar ya resikonya kita sekalipun berhati-hati mengikuti rambu-rambu jalan tetap saja wayahna blai mah blai ditabrak singguri, ya kan? Dan juga itu rute cepat lewat Pantura itu kalau sekali kecelakaan fatal, ya kan begitu. Tapi jangan dikira bahwa lewat jalan kecil itu juga tidak ada resikonya. Bisa kekecos beling, bisa nginjek paku, bisa digigit ular, kan begitu. Bisa ditambangnya ada buaya. Dua-duanya mengandung resiko baik syariat maupun thariqat sama-sama. Gitu. Hanya bedanya orang yang lewat thariqat itu biasanya nyampainya lebih cepat. Kan kalau motong jalan sih naik tambangan jalan kaki. Kalau naik mobil kan lewat Jatibarang Bangkalwa. Nah itulah persoalannya. Sama dengan kita mau ke Kertasmaya. Kalau jalan tol kan enak, masuk tol keluar Palimanan langsung. Kalau lewat jalan bypass kemana? Ke Cirebon dulu kan, terus ke Gunung Jati kan, nanti sampai apa itu tuh lewat Panguragan sana muter keluar Jenangun, muter-muter akhirnya. Nah saya kira seperti itu. Nah kemudian kalau hakikat itu orang yang sudah benar-benar tahu lapangan. Jadi kayak orang punya Google Map, sudah tahu pemetaannya letaknya di mana, sebelah mana, berapa kilometer,
sampai hambatan jalan saja seperti apa namanya tuh Sherlock ya tahu belok kanan belok kiri sudah. Itu kalau sudah orang hakim sudah nyaman sekali. Lalu di mana bedanya? Begini, saya ini di rumah setiap hari tamu itu banyak sekali dari pagi sampai sore. Kadang-kadang rombongan 2 mobil sesak sampai ada 50 orang serangan. Udut kabeh, masya Allah, mulak-mulak. Pengisap tuh nggak mempan. Iya, pakai kipas angin nggak mempan. Sekarang udah pasang AC 2 masih nggak mempan juga. Ya, terus seringkali ibu-ibu bawa anak kecil kencing di situ lagi. Ya Allah, kan sekolahnya kan digulung karpetnya semuanya. Seperti itu. Kemudian juga orang Indramayu kalau ngobrol kan suwak-wakan, kayak wong tukaran. Ya, satuannya betul kabeh. Saya mau nanya, boleh enggak saya membuat aturan di rumah saya? Boleh enggak? Boleh. Nah, aturan itu namanya syariat. Saya yang membuat, yang punya namanya syariat. Aturannya nama syariat. Nah, sekarang tamu ini bermacam-macam. Jadi ketika ada tamu, ini orang yang kelasnya kelas syariat, tidak salah. Orang yang mengikuti syariat tidak salah. Kenapa? Ibu-ibu datang ke rumah bawa anak bayinya, ulaku mereka pakai silaturahmi, nomor kali baru jaluk tolong, laki kula kebil balik-balik ya. Tapi begitu dia melihat di tembok, dimohon kepada para tamu terhormat dilarang membawa anak kecil. Ini ibu nih ngelihat ada tulisan dilarang bawa anak kecil, lalu dia meminta maaf, aduh punten Pak Kiai, punten. Mangga keluar dititipkan sama kakaknya. Oke? Tamu budiman bukan tuh? Tamu baik nggak namanya? Saya hormat nggak? Hormat. Allah juga senang kalau kita mengikuti syariatnya. Jangan disalahkan orang ahli syariat, orang yang baik mentaati aturan. Datang lagi, Anda suki, tas kepul, begitu mencilak nih tembok, dilarang merokok, aduh pakai punten, dibuang. Baik nggak dia? Baik. Saya juga hormat. Itu seorang tamu yang budiman. Yang ketiga, dilarang bawa anak kecil, dilarang merokok, dilarang bicara keras. Nah, ini tamu juga syariat juga. Karena dilarang bicara keras, sehingga ketika saya nanya pripun Pak, napa sing saya kula bantu? Pakai kula kan menawan punten kuping kula kajengan banyu adus mau ke sing keras ngomongnya beli krungu emong bloli. Ini tamu budiman enggak? Tamu kurang ajar bukan? Kurang ajar. Dia pegang syariat itu kurang ajar. Nah, jadi ada saatnya ya ketika saya menyuruh keras, ini saya punya syariat, betul enggak? Maka jangan ragu-ragu, Anda harus berpihak, harus nurut sama syariat. Itu persoalannya. Jadi orang ini belum mampu kepada hakikat, baru kelas syariat. Disuruh ngomong santer enggak mau, ya kan begitu. Nah, tapi kalau orang yang sudah ngerti paham, sing keras oh nggih punten Pak Kiai, kula ki njaluk kemat meniki. Nah, ya wis. Kira-kira tes pelenggah katen. Ya kira-kira aja puasa maning, terima beres ya kapira bayar ya. Ada yang begitu tuh Anda. Kira-kira aja puasa maning pira bayar juga. Macam-macam tamu itu ya. Saya hormati semuanya, itu nggak ada masalah. Ini artinya ketika kita melihat firman Tuhan, Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya, ngelawan syariat enggak?
lawan. Tetapi kalau dia tidak mentaati Allah, nggak jadi pangkat nabinya, paham nggak? Nah, jadi pada akhirnya orang-orang hakikat itu adalah orang-orang yang sudah bisa menghormati syariatnya, paham? Tapi orang syariat mah baru sekelas menghormati syariat. Jadi ada orang yang menghormati undang-undang, ada orang yang menghormati yang membuat undang-undang. Itulah bedanya. Itu saja persoalannya. Kok susah banget sih? Jadi artinya begini. Yang lucu lagi kadang-kadang nggak ngerti, nggak paham. Nyong belajar agama juga belum lama, baru 2 minggu. Kurangnya juga terjemahan gitu, nggak tahu mubtada nasr beli saja. Zoharo yudhohiru mudhoharo ya gitu. Itu sudah sepertinya seorang ulama besar. Dalilnya gimana lagi? Ya saya kira mohon ke depan mah, yuk gimana caranya umat Islam nggak usah bertengkar lagi tentang mengharamkan filsafat, mengharamkan tasawuf. Kita ya sudah begini aja lah, yang pada tetapa ya mangga, yang enggak ya udah nggak apa-apa. Kan begitu. Yang kunutan silakan, yang tidak ya silakan. Yang ziarah kubur, kalau Anda mengatakan itu musyrik, ya sudah Anda jangan melakukannya. Itu aja kan. Betul nggak gitu? Jadi apalagi itu baru dugaan pribadi, jangan memaksakan orang harus ikut Anda. Jadi keyakinan pribadi silakan Anda mengatakan haram, silakan haram. Untuk diri Anda, rokok ini katanya haram, betul? Katanya apa nih? Haram nggak? Nah, tidak ada kesepakatan umat Islam untuk mengharamkan rokok. Itu hanya pendapat. Kalau pendapat ya silakan, Anda yakin ya sudah, Anda jangan merokok. Tapi juga jangan menghina orang yang merokok. Paham nggak? Ini kan korbannya saya. Saya kagum dengan pengajian Buya Sakur Yasin. Begitu saya tahu dia merokok, langsung saya matikan YouTube-nya. Ngomong apa menurutku? Ya udah, saya nggak marah, nggak usah, ya udah. Disuruh siapa kamu ngeliat YouTube saya? Iya. Anda yakin rokok haram. Ketika Anda merokok berarti Anda berdosa. Saya tidak yakin rokok haram. Ketika saya merokok ya tidak berdosa dong. Enak banget. Bapak-bapak kalau sholat baca Al-Fatihah, basmalahnya dibaca enggak? Kalau nggak dibaca sah nggak sholatnya? Nggak sah. Di Mekah orang sholat tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung bacanya Alhamdulillah. Karena dilarang, tidak boleh baca basmalah. Kenapa? Karena basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau dibaca sholatnya tidak sah. Kalau tidak dibaca sholatnya tidak sah. Kalau ada orang sholat tidak baca bismillah, jangan Anda putuskan sholat kamu tidak sah. Paham gak nih? Tanya dulu, menurut Anda basmalah itu bagian Fatihah atau bukan? Dia mengatakan, ya bukan, basmalah mah bukan. Basmalah itu dari alhamdulillah sampai waladhdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu bukan Al-Fatihah. Fatihah mulai dari alhamdulillah. Paham enggak? Jadi jangan memaksakan pendapatmu kepada orang lain. Ini kan bertengkar sesuatu yang tidak pernah sepakat, belum muttafaqun alaih, sesuatu yang mukhtalafun alaih dipaksakan kepada orang lain, akhirnya bertengkar. Maksudnya apa begini? Kayak kurang pegawai yang sudah mau.
biarkan kita berbeda. Yang baca basmalah silakan, yang tidak silakan. Ada yang nyenggol istri batal wudunya, wudu lagi. Ada lagi yang tidak batal, ya sudah silakan. Jangan mengatakan sholat kamu tidak sah karena tadi habis mencium istrimu tidak wudu lagi lah. Itu kan pendapat Imam Syafi'i. Anda yakin saya benar, silakan ikut Imam Syafi'i, tapi jangan malahkan Imam Maliki, betul nggak sih? Fikih itu hanya dugaan, nggak pasti Pak. Yang mengatakan batal juga tidak punya bukti pasti atas batalnya wudhu itu. Yang mengatakan tidak batal juga tidak punya bukti pasti bahwa itu tidak batal, hanya dugaan kok. Makanya al-fiqhu dzunun, hanya dugaan, kecuali pembuktian yang sifatnya eksperimentalis. Ini apa namanya, plastik atau beling dibakar sama korek lelet, oh berarti plastik. Dipastikan ini plastik, murubje sudah aja ngengkel gini plastik. Enggak, itu belingnya meleleh setampak sih lah. Ya ini kan merengkel tuh, udah plastik yakin. Tapi wudu batal atau tidak senggolan istri itu tidak bisa dibuktikan. Ya terserah, kalau Anda yakin laksanakan, kalau enggak ya jangan, itu aja kok. Nanti yang benar siapa? Yang enggak tahu. Allah mengisyaratkan silakan Anda apapun agamanya, apapun silakan. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiina wan nasara wal majus walladzina asyraku, silahkan Anda laksanakan sesuai dengan keyakinan Anda. Tetapi siapa yang benar, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, Allah mengatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan. Oli tabeli makonongko. Terus kenapa sih? Lu temban angel kah? Yuk kita dialog udah gitu aja. Enggak, tutup ya, salam dingin tutup. Berbulannya bisa bareng ngerokok. Sebab gue bareng ngerokok tambah pinter. Enggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.